Kenapa kemudian saya mempertanyakan, meskipun mungkin istilahnya kata Mas Reza nggak tepat tuh independen ya, tapi dari satu lembaga saja. Ini soal uji lapor independen dulu ya. Dan apa yang dilakukan oleh kepolisian dari Mabes Polri dan Polda Metro ya udah berbeda. Nih gambar ini kan dulu ditampilkan oleh Mabes Polri ya, yang di atas ini, nah ini ya, yang sebelah kanan ini tanggal 22 Mei ini ditampilkan di layar besar. Kemudian Polda Metro menampilkan gambar yang sebelah kanan. Dari ini saja dikatakan kalau kedua ini identik. Identiknya di mana sudah? Yang satu hitam putih, yang satu berwarna. Yang satu ada lipetan, yang satu tidak. Yang satu logonya lebih mendatar, yang satu logonya lebih vertikal. Dari ini saja. Tapi kan jenis tulisannya kayaknya sama-sama juga, Mas. Loh, memang enggak inti, tapi kalau ini jelas misalnya ini dipadukan, kemudian dua-duanya transparan. Ini jelas tidak identik. Identik tuh tepat, misalnya proporsinya tepat, dimensinya tepat. Jadi yang mau disampaikan apa nih? Yang disampaikan dari satu lembaga saja, dari kepolisian saja, waktu itu sudah bikin kontroversi ini. Jadi makanya kita challenge ya, kita tantang. Kenapa hasil yang dari Mabes Polri itu kemudian tidak kita percaya? Apalagi yang kemarin. Apalagi yang kemarin ketika foto ini sangat-sangat terlalu amat sangat tajam. Jadi nggak percaya juga. Jadi nggak percaya juga. Mata saya itu kan mata yang udah lebih dari 48 tahun melihat foto. Jadi udah kelihatan. Masih terus nggak percaya, Bang. Pernyataan Roy justru membuka kelemahan argumennya sendiri. Ia mengklaim sedang membahas uji laporan independen, tapi sejak awal sudah menolak hasil dari satu lembaga negara yang sah, yakni kepolisian. Bahkan ketika yang berbicara adalah dua level institusi yang sama, Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Ini bukan soal independen atau tidak, tapi soal ketidakmauan menerima kesimpulan yang tidak sesuai dengan prasangka pribadi. Soal perbedaan gambar yang ia persoalkan, hitam putih versus berwarna, ada lipatan versus tidak, logo mendatar versus vertikal, itu bukan indikator otomatis bahwa dua data tidak identik secara substansi. Dalam dunia dokumentasi dan forensik visual, perbedaan tampilan bisa terjadi karena proses digitalisasi, perbedaan alat pemindai, resolusi, sudut pengambilan, atau pengolahan untuk kebutuhan presentasi. Roy sengaja menyempitkan makna identik hanya pada kesamaan visual kasat mata, seolah-olah identik harus berarti kembar 100% di layar, padahal yang dinilai dalam uji forensik adalah kesesuaian sumber, struktur, proporsi teknis, dan karakteristik dasar, bukan sekedar warna atau lipatan yang bisa muncul hilang karena proses. Lebih parah lagi, ketika argumennya mulai rapuh, Roy beralih ke klaim subjektif. Mata saya sudah 48 tahun melihat foto. Ini bukan argumen ilmiah, ini argumentum ad auctoritatem versi personal, menganggap pengalaman pribadi setara atau bahkan lebih tinggi dari prosedur, metode, dan kesimpulan institusional. Dalam ilmu pengetahuan dan hukum, usia mata tidak pernah menggantikan metodologi. Lalu ia bilang, jadi nggak percaya juga. Justru disinilah masalahnya. Roy sejak awal memang tidak berniat percaya apapun hasilnya. Ketika hasil dari Mabes Polri diragukan, lalu hasil dari Polda Metro juga dipelintir, maka jelas yang dipertanyakan bukan datanya, tetapi niatnya. Kesimpulannya sederhana. Kontroversi ini bukan diciptakan oleh kepolisian, tapi dipelihara oleh orang yang menolak otoritas ilmiah dan hukum, lalu menggantinya dengan opini pribadi yang dibungkus seolah-olah kritis. Kalau setiap hasil resmi ditolak hanya karena menurut mata saya beda, maka yang sedang kita hadapi bukan pencari kebenaran, melainkan pencari pembenaran. Lebih lanjut, mari kita simak pernyataan Bung Rifai berikut ini. Jual foto mengalahkan Darwis. Oh iya, kalau itu betul. Tapi oke, itu beda sumber loh Pak. Gak boleh marah. Yang satu itu dari UGM, yang polisi itu dari UGM, itu saya UGM. Yang mana nih yang dari UGM? UGM. Yang satu dari Dian Sandi di sosial media, itu ceritanya kan. Makanya kan nggak sama, tapi dua-duanya identik katanya. Nah kembali lagi sekarang, ini kan bicara, saya nyambung aja lab. Artinya apa? Soal identik tidak identik. Apakah bisa membuktikan palsu tidak palsu? Tidak juga. Ya itulah makanya. Ini kan suatu pengetahuan dasar dan beliau sepakat. Waktu keluar lapor dari Mabes, dia bilang itu bukan palsu tidak palsu, itu identik tidak identik. Jadi kembali lagi diuji pun oleh lab-lab lain belum tahu palsu tidak palsu karena dia menjawab tidak identik. Maka akhirnya apa?
biar di pengadilan semuanya selesai. Bingung kan? One stop service ya. Satu, permohonan masuk untuk diuji ulang. Misalnya nih, kalau diuji ulang ternyata sama-sama asli, berarti selesai. Tapi kalau lapor bilang asli, misalnya Brin bilang palsu, maka hakim juga punya third opinion. Dia tunjuk satu lembaga untuk menentukan yang ketiga. Bisa itu. Oke. Dan hakim bisa leluasa. Oke, tapi sebelum masuk ke kembali lagi, pengadilan. setelah identik tidak identik pun akhirnya apa? Tetap harus dijawab palsu tidak palsu kan? Keterangan saksi perlu didengar, bukti lain harus diperiksa. Sehingga memang apa? Ini harus selesai di pengadilan. Lebih cepat masuk ke pengadilan, lebih clean and clear. Oke, tapi sebelum masuk dan semua terang benderang. Bang Rifai, sebelum masuk ke pengadilan, sebenarnya kalau yang tadi kalau kategori ada dua kategorinya Mas Reza katakan termasuk scientific error atau scientific misconduct, ini masuk yang mana? Ada unsur kesengajaan, memang kerja ilmiah atau sebaliknya? Maaf, kalau saya kembali lagi ke fakta, Mbak. Saya nggak mau tergiring dengan pembelaan yang dibangun oleh tersangka, ya. Karena faktanya saya lihat dari tayangan 31 sosial media sejak Januari hingga 30 April, it's clear, tidak ada satu kalimat yang menyatakan mereka sedang meneliti, mereka sedang melakukan melakukan tindakan akademis. Karena itu kami clear. Kalau kami tahu memang ini betul-betul murni penelitian, ya nggak mungkin juga Pak Jokowi laporin beliau ini juga bijak gitu ya, nggak mungkin. Tapi udah jelas itu intensinya jelas menyerang. Intensinya adalah menyerang, mendiskreditkan, menuduh palsu. Bahkan waktu itu kalimatnya coba 1 miliar persen, Mbak. Apakah seorang peneliti bisa menggunakan kalimat 1 miliar persen? Lalu ada kalimat lagi, asingkan Jokowi. Rusakan dengan Jokowi. Apakah itu kalimat peneliti? Ya. Sehingga kalau kami, mohon maaf, kami tidak melihat ini sebagai upaya penelitian. Itu saya. Kalau ini digunakan oleh tersangka dan proses hukum, dan semua kembali awal masalahnya kausa primanya ya Jokowi itu.